Oke, halo. Eh, Ketemu lagi dalam program Etricor, program di mana kita menyelam dalam makna kata. Hari ini tanggal 2 Mei ya, Hardiknas, hari kelahirannya Ki Hajar Dewantara. Nah, kita peringati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Jadi kita akan menyelami kata-kata yang sering kita temui ketika Hardiknas ya, Hari Pendidikan Nasional. Ada sekolah, guru, siswa atau murid, belajar dan pendidikan. Ya, kita mulai dengan sekolah ya. Sekolah itu kita mengadopsinya dari Belanda, school. Belanda dapat kata itu dari Latin, sekolah, yang artinya tempat untuk belajar ya, atau bisa juga sekelompok pengikut. Kalau di bahasa Inggris ada School of Fish, jadi bukan karena ikannya bersekolah, tapi memang yaitu menandakan ikan yang bergerombol dan mengikuti satu sama lain, itu sekolah. Tapi akar kata dasarnya sebenarnya dari Yunani ya, skole, yang artinya aslinya adalah waktu luang ya. Jadi waktu luang. Jadi waktu itu belajar itu adalah sesuatu yang dilakukan saat waktu luang. Jadi ketika waktu luang, orang Yunani itu sukanya berdiskusi itu ya. Jadi sebagai sarana belajar. Tapi kata itu bertransformasi, dan sekolah yang seperti kita tahu sekarang ya kayak begitulah. Sekolah tempat orang belajar. Dalam sekolah ada guru. Guru kita mengadopsinya dari Sanskrit ya. Awalnya sebenarnya guru itu merely atau hanyalah orang yang dihormati, tapi juga orang yang punya penguasaan atas sesuatu. Kata dasarnya atau akar katanya itu dari Proto-Indo-European yang maknanya berat gitu. Jadi kognetnya itu di Latin adalah gravis, dan di bahasa Inggris kita punya gravity. Jadi jadi guru itu tugasnya berat, tanggung jawabnya berat, tapi juga menjadikan guru itu seorang yang terhormat gitu ya. Gitu, itu guru. Di sekolah juga ada murid. Nah, di Indonesia kita punya banyak kata untuk ini ya. Ada siswa, ada murid, nanti ada pelajar. Kita mengadopsinya dari tempat yang berbeda. Kalau siswa, kita mengadopsinya dari Sanskrit ya. Akar katanya sebenarnya sas, yang artinya itu kata kerja, mengarahkan, membenarkan gitu ya, to correct, to direct, to teach, mengajar. Lalu ada perubahan kata menjadi objek ya, yaitu seseorang yang diarahkan, student. Muridnya ya, student, pupil, scholar itu seseorang yang diarahkan. Kognetnya sastra. Sastra itu sebenarnya petunjuk ya, pengarah-arah itu. Kita diserap jadi karya literasi gitu ya, sastra. Nah, di sisi lain ada kata murid. Murid kita ambilnya dari Arab ya. Di Arab itu yang namanya murid adalah perubahan bentuk makna. Jadi dia kalau nggak salah objek pelaku, subjek pelaku atau kata benda pelaku, maaf ya. Murid itu kata benda pelaku dari kata kerjanya aroda. Aroda itu menginginkan ya. Jadi muridan itu seseorang yang menginginkan sesuatu. Jadi bisa dilihat perbedaannya. Kalau yang kita serap dari Sanskrit itu pasif,
Siswa itu seseorang yang diarahkan, sedangkan murid itu seseorang yang menginginkan. Jadi ada perbedaan eh, perspektif di situ ya. Nah, tapi kita juga punya kata pelajar yang dari kata dasarnya ajar, atau ada yang eh, mengusulkan beberapa scholar di Indonesia karena kata dasarnya belajar, maka eh, kata pelakunya itu pemelajar, itu menerjemahkan learners ya. Jadi bedanya student sama learners, kalau learners itu pemelajar, kalau student itu pelajar gitu. Jadi ada bedanya. Kata dasarnya dari ajar. Ajar itu dari yang bisa saya lacak itu hanya sampai Melayu kuno dan Jawa kuno ya, ayar atau ajar. Untuk proto Melayu Polynesiannya atau proto Austronesiannya itu nggak ada gitu ya. Kognitnya ajar itu jaran-jaran, di bahasa Jawa itu kuda ya, kuda, atau sebenarnya train animal gitu, binatang yang terlatih gitu ya. Karena ajar itu sebenarnya juga berlatih, itu praktis ya. Nah, ini hipotesis ya, ini spekulasi saya, ajar itu kemungkinan ada hubungannya dengan bahasa Arab ajar. Ajar itu reward ya, ganjaran. Nah, jadi kalau ini konteksnya lebih ke kalau kamu berbuat baik mendapatkan ganjaran, ajar ganjaran. Karena dalam proses melatih itu kan biasanya behavioris banget ya, stick and carrot gitu ya. Kalau jelek di punish, dihukum, kalau baik diberi hadiah atau reward atau ganjaran itu tadi, sehingga ya behavioris banget lah, Skinner banget gitu ya. Reinforcement, positive reinforcement, something like that. Gitu, itu belajar. Nah, dari yang sekian banyak itu, jadi ada sekolah yang tadi itu bahwa aslinya sebenarnya waktu luang, ada guru, ada siswa, dan prosesnya proses belajar gitu ya. Itu kita pahami sistem itu menjadi sebuah sistem yang namanya pendidikan gitu ya. Pendidikan itu kalau dikejar etimologinya sebenarnya agak simpang siur, tapi kalau saya mengambilnya sebenarnya dari Yunani kuno ya, Yunani kuno, Ancient Greek, sekitar 1500 tahun yang lalu. Asal katanya didaktikos. Didaktikos itu appropriate at teaching, jadi baik untuk mengajar. Jadi pendidikan itu tempat memang belajar mengajar. Nah, yang kita miliki sebagai orang Indonesia, kata yang paling terkait dengan hal ini itu sebenarnya 6.000 tahun yang lalu. Jadi bandingin ya, yang ini 1.500, yang kita miliki sebagai quote unquote asli Indonesia itu ulang sebenarnya. Nah, kata dasarnya ulang itu mengulang ya, ulang itu dilakukan lagi dan lagi ya, repeat, do again itu ulang. Lalu di Jawa ada piwulang. Piwulang itu sebenarnya mirip ya dengan pendidikan gitu. Jadi guiding someone's life through lesson and principles itu kayak membawa seseorang ke tempat yang lebih baik. Nah, ini nanti lebih piwulang ini dibandingkan yang didaktikos. Didaktikos ini yang mirip sih sebenarnya. To lead dia, to memimpin seseorang untuk ke arah yang quote unquote mungkin benar gitu ya, ke suatu arah gitu. Itu basically pendidikan ya. Jadi
Nah, karena sekarang ada AI, jadi saya kemarin iseng gitu ya. Wah, coba kalau si AI disuruh merepresentasikan pendidikan dalam gambar tuh wujudnya kayak apa. Jadi promptnya slash imagine pendidikan dan slash imagine education. Jadi cuman pengen ngerti kalau bahasa Indonesia bahasa Inggris ada bedanya enggak. Gemini kasih beda. Kalau slash pendidikan Jawa banget ya, ada gambar orang tua pakai apa itu, bawa alat tulis, ada tulisannya pula pendidikan. Sedangkan yang education isinya anak belajar malah sebenarnya. Anak-anak yang baca tulis di buku gitu. Meta AI kasih kita education tuh lulus perguruan tinggi. Lucu juga ya. Em, interpretasinya AI-nya. Sedangkan untuk education, sorry, pendidikan itu lulus perguruan tinggi, education itu settingnya kelas, grup, discussion, ada tapi ada gurunya gitu. Jadi ada ruang kelas, ada guru, ada ya. Nah, yang ChatGPT dia antara pendidikan dan education sama. Bedanya cuma yang di education ada tulisan bahasa Inggrisnya. Ya nggak sama-sama persis ya, ini em, bisa jadi permainan manakah apa, carilah perbedaan dari gambar berikut gitu bisa ya. Tapi basically mirip ya. Untuk ChatGPT dia kayaknya paham kalau oke, pendidikan sama education tuh sama aja. Education dalam bahasa Inggris itu artinya proses atau mendapatkan atau memberikan. Jadi memang ada sisi siswa, ada sisi guru, eh, instruksi yang sistematis, systematic instruction. Asalnya dari Latin, seperti yang tadi yang di pendidikan didaktikos dan juga piwulang itu exducere, jadi to lead out, to kalau yang lebih dalam itu elicit latent potentials. Jadi ketika kita em, melalui atau menempuh jenjang pendidikan, itu yang diharapkan sebenarnya kita mampu berubah ya, jadi lebih baik, jadi mengeluarkan potensi yang tadinya terpendam. Itu exducere ya, education, pendidikan, pendidaktik. Kalau pendidikan tuh kalau saya lihatnya lebih ke dari arah guru ya, karena didaktik tuh ngajar gitu ya. Tapi kalau education tuh lebih ke kita. Piulang juga, piulang tadi juga ngajar, tapi intinya sebenarnya bagaimana supaya seseorang dalam hidup itu terarahkan menjadi lebih baik, kayaknya sih kira-kira gitu ya. Kalau dilihat dari kata-katanya tadi itu semuanya umumnya adalah kata-kata imporan ya. Jadi pendidikan tuh dari Yunani gitu, guru itu dari Sanskrit, siswa juga Sanskrit, apalagi murid itu Arab, sekolah itu Belanda. Jadi yang ada di elemen-elemen pendidikan tuh imporan yang kita apropriasi dan sekarang jadi norma gitu ya di masyarakat kita. Tapi yang namanya belajar, belajar itu dari dalam. Jadi eh, mungkin ada orang yang bilang sekolah itu scam atau sekolah itu candu atau scam or whatever. Tapi yang namanya belajar itu innate ya. Sesuatu yang sebagai manusia kita memerlukannya. Gitu ya. Jadi selamat Hari Pendidikan. Semoga kita tetap punya motivasi untuk belajar sampai dari liang lahat sampai sorry, dari ayunan sampai liang lahat, sorry, maaf. Jadi yang namanya belajar itu dari ketika lahir sampai kita mau mati. Gitu ya.
Sampai ketemu di Petrichor yang selanjutnya. Bye bye.